Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membicarakan mengenai teori konsumsi. Konsumsi sendiri merupakan aktivitas menghabiskan atau memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Di suatu negara, konsumsi bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini adalah konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau dihitung-hitung, nilai konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat ini sangat besar porsinya di pengeluaran konsumsi negara. Angkanya bisa mencapai 70% dibandingkan konsumsi pemerintah yang hanya 10-20%. Konsumsi rumah tangga sendiri bersifat endogenus. Dalam arti, besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang dianggap mempengaruhinya. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat menyebabkan perilaku-perilaku konsumsi juga berubah cepat. Hal ini merupakan alasan yang membuat studi tentang konsumsi rumah tangga tetap relevan di sepanjang waktu. Pada dasarnya, faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, di mana korelasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan, maka konsumsinya juga semakin tinggi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor demografi atau kependudukan, dan faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor ekonomi terdiri dari beberapa poin. Ada pendapatan rumah tangga, yang amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Ada kekayaan rumah tangga, yang termasuk di sini adalah kekayaan yang nyata, seperti rumah, tanah, mobil, dan ada kekayaan finansial, seperti deposito, surat-surat berharga. Nah, kekayaan-kekayaan rumah tangga ini dapat meningkatkan konsumsi karena kekayaan ini menambah pendapatan disposable. Contohnya, bunga deposito yang diterima tiap bulan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Lalu, faktor ekonomi yang ketiga adalah jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh jumlah barang-barang konsumsi yang tahan lama. Pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi bisa menambah, bisa juga mengurangi. Misalnya, jika makin banyak jumlah pesawat televisi yang ada di masyarakat, maka akan mengurangi orang-orang pergi menonton ke bioskop. Ini artinya pengaruhnya negatif, karena efeknya berkebalikan. Tapi, kalau misalnya yang bertambah adalah kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, maka akan semakin tambah juga pengeluaran untuk membeli bensin atau untuk ke bengkel. Nah, ini namanya pengaruh yang positif. Biasanya barang-barang tahan lama ini harganya mahal dan untuk memperolehnya dibutuhkan waktu untuk menabung. Faktor ekonomi yang keempat adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi atau mengerem keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang terlebih dahulu, seperti misalnya berutang ke bank atau menggunakan kartu kredit, maka mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan konsumsi. Kalau tingkat bunganya rendah, yang terjadi sebaliknya. Semakin rendah tingkat bunga, orang berpikir semakin mudah mendapatkan uang. Maka keinginan untuk melakukan konsumsi akan semakin besar. Kemudian faktor ekonomi yang kelima adalah perkiraan tentang masa depan. Jika sebuah rumah tangga memperkirakan masa depannya itu semakin baik, mereka punya keinginan untuk lebih melakukan konsumsi. Misal ada berita di televisi bahwa bulan depan gaji PNS akan dinaikkan 50%. Bulan ini, rumah tangga yang pendapatannya dari gaji PNS mungkin sudah mulai melakukan konsumsi, atau paling tidak sudah merencanakan. Nanti kalau gajinya naik, dia mau beli apa? Nanti kalau uangnya udah tambah, mereka mau ngapain? Itu kira-kira yang disebut dengan perkiraan tentang masa depan. Faktor ekonomi yang keenam adalah kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan adalah melalui pajak. Pajak ini kita sering mendengar yang namanya subsidi silang. Ada pajak yang ditarik dari kelompok masyarakat berpendapatan tinggi untuk mensubsidi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Nah, kebijakan pemerintah ini akan berpengaruh pada tingkat konsumsi kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Kalau masyarakat berpendapatan tinggi ditarik pajaknya besar, otomatis mereka akan mengerem konsumsi. Yang biasanya dalam seminggu 7 hari makan di Pizza Hut, karena pajaknya tinggi, malas bayar pajak, jadi hanya 5 hari.
Sedangkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena mendapat subsidi dari pemerintah, maka mereka berpikir uang mereka sendiri bisa digunakan untuk melakukan konsumsi di bidang lain. Yang tadinya mereka harus mengalokasikan uang 300.000 satu bulan untuk beli bensin, karena adanya subsidi dari pemerintah, mereka hanya perlu mengeluarkan uang 150.000 untuk bensin. Mereka langsung berpikir bahwa ada 150.000 yang bisa mereka gunakan untuk konsumsi yang lain. Sebelum ada subsidi pemerintah, mereka tidak makan di Pizza Hut. Setelah ada subsidi dari pemerintah, mereka bisa makan di Pizza Hut sebulan sekali misalnya. Tapi mata kuliah ini tidak di-endorse ya oleh Pizza Hut. Faktor berikutnya yang juga berpengaruh terhadap tingkat atau besarnya konsumsi rumah tangga dari suatu negara adalah faktor demografi. Faktor demografi ini mencakup jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Kalau jumlah penduduk tentunya kita sudah tahu, semakin banyak jumlah penduduk suatu negara, maka nilai konsumsi rumah tangganya atau besaran konsumsi rumah tangga negara tersebut juga akan semakin besar. Kita bandingkan saja Indonesia dengan Singapura. Mau dimaksimalkan seperti apapun, karena wilayahnya yang kecil, Singapura tidak akan mungkin memiliki jumlah penduduk yang sama besarnya seperti Indonesia. Nah, karena banyaknya orang Indonesia, maka negara Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang lebih besar daripada Singapura. Ini bukan perhitungan yang rumit ya, sederhana aja. Makin banyak yang beli artinya makin banyak yang konsumsi. Artinya nilai konsumsi atau besaran konsumsi di negara tersebut semakin besar. Sesederhana itu. Kemudian berikutnya adalah mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini dapat dilihat dari beberapa klasifikasi, di antaranya ada usia, pendidikan, dan wilayah tinggal. Faktor usia akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga suatu negara. Karena konsumsi bayi dengan konsumsi orang-orang usia produktif itu berbeda. Tentunya orang-orang produktif akan mengonsumsi hal-hal yang tidak dikonsumsi oleh bayi. Begitu juga bayi tidak akan mengonsumsi hal-hal yang dikonsumsi oleh orang-orang usia produktif. Orang-orang usia produktif, karena mereka akan produktif, mereka membutuhkan barang atau jasa atau hal-hal yang akan mendukung produktivitas mereka. Jadi, kalau kita melakukan perhitungan secara cepat, tentunya orang-orang usia produktif akan lebih banyak mengkonsumsi hal atau barang atau jasa. Kemudian kalau kita bicara tentang tingkat pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga akan makin tinggi. Sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi, kebutuhan hidupnya akan makin banyak. Yang harus mereka penuhi bukan lagi sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, melainkan juga untuk kebutuhan informasi, pergaulan masyarakat yang lebih baik, serta kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaan mereka. Seringkali biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan ini jauh lebih besar daripada biaya pemenuhan kebutuhan untuk makan dan minum. Selain usia dan tingkat pendidikan, wilayah tinggal juga menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi oleh masyarakat. Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, pengeluaran konsumsinya juga akan makin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibandingkan masyarakat perdesaan. Ada faktor lain selain faktor non-ekonomi yang berpengaruh terhadap besarnya konsumsi dalam masyarakat. Faktor ini adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misal, perubahan pola kebiasaan makan, etika, dan tata nilai. Ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih ideal. Contohnya, berubahnya kebiasaan berbelanja dari pasar tradisional ke pasar swalayan. Begitu juga berubahnya kebiasaan makan dari makanan rumah ke makanan cepat saji di restoran atau pusat-pusat jajan. Dan ada lagi kebutuhan tentang rumah yang sekarang bukan hanya untuk tempat berlindung dari panas, hujan, tapi juga rumah adalah ekspresi dari eksistensi dan gengsi. Jadi nggak mengherankan kalau ada rumah tangga yang rela mengeluarkan uang sampai ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk membeli rumah idaman.